Shalom jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini saya akan melanjutkan pelajaran tentang teologi uang. Hari ini kita akan membahas soal menabung. Saudara perlu mengerti bahwa Alkitab tidak hanya mengajar kita soal memberi, tetapi Alkitab juga mengajarkan kita soal menabung. Ada orang yang tidak pernah menabung atau menyimpan uang karena jumlah uang yang mereka miliki kelihatan kecil, sehingga terasa tidak ada artinya. Boro-boro nabung, Mbak. Makan hari-hari aja nggak cukup, gitu kan? Jadi memang ada orang yang ekstrim seperti ini, saudara. Dia nggak bisa nabung karena memang mereka pikir jumlah yang mereka miliki saat ini itu sedikit. Gimana mau nabung? Orang makan hari-hari aja nggak cukup, gitu. Tetapi di satu sisi ada juga orang yang mungkin punya lebih, tetapi percaya bahwa Tuhan kurang suka kalau kita nabung. Ini ekstrim juga, saudara ya. Dia bilang, wah Tuhan tuh nggak suka kita nabung. Buktinya di Matius 6 ayat 19-21, firman Tuhan bilang, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya, karena di mana hartamu berada di situ juga hatimu berada. Jadi jangan nabung, beri semua uang ke gereja. Haleluya. Seperti itu, saudara ya. Nah, tentu tidak seperti itu pengertian firman Tuhan ya. Tuhan Yesus saat itu sedang bicara tentang kekhawatiran, bicara tentang prioritas. Tentu Tuhan Yesus tidak sedang mengajarkan untuk tidak menabung. Sebab Tuhan Yesus sendiri dalam kapasitasnya sebagai rabi mempunyai bendahara ya. Artinya dia juga sedang mengelola keuangan di dalam tim pelayanannya. Dalam Matius 6 ayat 19-21, bahasa Indonesia sehari-hari, janganlah mengumpulkan harta untuk dirimu di dunia. Jadi itu catatannya ya. Mengumpulkan harta untuk dirimu di dunia. Di mana rayap dan karat dapat merusakkannya dan pencuri datang mencurinya. Sebaliknya kumpulkanlah harta di sorga, di mana rayap dan karat tidak merusaknya dan pencuri tidak datang mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Jadi, apa kata Alkitab tentang menabung, saudara-saudara? Berapa yang harus kita tabung? Dan apa kata Alkitab tentang menabung? Jemaat yang dikasihi Tuhan, menabung bisa berarti menyimpan sejumlah uang atau barang untuk digunakan di kemudian hari, terutama dalam masa-masa yang sulit. Itu sebabnya Alkitab mengajarkan bahwa menabung adalah tindakan yang bijaksana. Alkitab menganggap semut bijaksana karena menabung. Nah, ini menarik ya. Amsal 30 ayat 24 firman Tuhan katakan, ada 4 binatang yang terkecil di bumi, tetapi yang sangat cekatan. Semut bangsa yang tidak kuat, tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas. Jadi Amsal menunjukkan bahwa semut ini binatang yang kecil tetapi dia menyediakan makanannya di musim panas. Dan apa yang Amsal katakan tentang semut? Amsal 6 ayat 6-8. Hai pemalas, pergilah kepada semut. Wah, ini sebenarnya sebuah sindiran yang sangat menyindir. Sebab manusia harus belajar dari binatang, dari semut. Hai pemalas, dan ingat catatannya tadi, semut itu binatang yang sangat kecil, gitu ya. Kita yang besar ini, yang gede, belajar dari yang kecil. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya, dan jadilah bijak. Ya. Jadi, jadilah bijak. Apa kebijakan semut? Nah, ini dia. Biarpun tidak ada pemimpinnya, atau pengaturnya, atau penguasanya,
ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Jadi, kebijakan semut itu berhubungan dengan menyediakan rotinya dan mengumpulkan makanannya. Nah, dan menariknya kita disuruh belajar dari hal ini, saudara. Kalau kita baca dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, orang yang malas harus memperhatikan cara hidup semut dan belajar daripadanya. Semut tidak punya pemimpin, tidak punya penguasa atau pengawas, tetapi selama musim menuai, mereka mengumpulkan bekal untuk musim paceklik. Nah, jadi yang kita perlu pelajari dari semut adalah hal ini, saudara, sehingga dia disebut bijak. Mengumpulkan bekal untuk musim paceklik. Jadi, dari sini kita mengerti bahwa memang menabung itu adalah sebuah tindakan yang bijaksana yang harus dilakukan oleh orang percaya. Yusuf merupakan contoh yang baik dalam Alkitab yang oleh hikmat Tuhan telah menabung dan berhasil melewati masa-masa sulit, saudara. Mari kita lihat kita lihat kisahnya dalam Alkitab. Di dalam Kejadian pasal 41, nanti saudara baca ceritanya. Saya potong ceritanya di sini seperti ini, saudara ya. Ayat 32, sampai 2 kali mimpi itu diulangi oleh tuanku Firaun. Berarti hal itu telah ditetapkan oleh Allah dan Allah akan segera melakukannya. Jadi Firaun mimpi nih. Dia mimpi, dia gelisah, apa arti mimpinya? Lalu Yusuf tafsirkan, intinya nanti ada kelaparan. Oleh sebab itu, baiklah tuanku Firaun mencari seorang yang berakal budi dan bijaksana, itu kata Yusuf, dan mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir. Baiklah juga tuanku Firaun berbuat begini, yakni menempatkan penilik-penilik atas negeri ini, dan dalam ke-7 tahun kelimpahan itu memungut 1/5 dari hasil tanah Mesir. Maka mereka harus mengumpulkan segala bahan makanan dalam tahun-tahun baik yang akan datang ini, dan di bawah kuasa tuanku Firaun menimbun gandum di kota-kota sebagai bahan makanan serta menyimpannya. Demikianlah segala bahan makanan itu menjadi persediaan untuk negeri ini dalam ke-7 tahun kelaparan yang akan terjadi di tanah Mesir, supaya negeri ini jangan binasa karena kelaparan itu. Usul itu dipandang baik oleh Firaun dan oleh semua pegawainya. Jadi Yusuf saat itu mengatakan kepada Firaun, kita harus simpan, tabung 1/5 dari setiap hasil yang kita panen selama 7 tahun. Karena akan ada 7 tahun kelaparan di Mesir, ya. Jadi jelas Yusuf menabung selama masa kelimpahan untuk mempersiapkan diri menghadapi kesulitan, saudara. Itu sebabnya orang yang menabung itu bijaksana, sedangkan orang yang bodoh itu hanya konsumtif. Alkitab catat dalam Amsal 21 ayat 20, harta yang indah dan minyak ada di kediaman orang bijak, tetapi orang yang bebal memboroskannya. Amsal 21 ayat 20 terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, orang bijaksana tetap makmur dan kaya, tetapi orang bodoh memboroskan hartanya. Jadi kita melihat bahwa orang yang menabung itu bijaksana, saudara. Tetapi orang yang bodoh itu memboroskan harta. Jangan sampai kita memboroskan harta kita ini, saudara. Sebab kalau kita boros, kita konsumtif, tidak menabung, tidak mempunyai yang disebut dalam Amsal ini harta yang indah dan minyak yang ada di kediaman orang bijak, artinya tidak menabung, maka kita disebut orang bodoh. Nah, sampai di sini memang persoalannya, Pak,
Gimana Pak, makan hari-hari saja nggak cukup, gimana mau nabung? Nah, disinilah kita diajar untuk tertib sebagai orang percaya, saudara ya. Itu sebabnya selain bijaksana, menabung juga dianggap sebagai tindakan orang rajin. Jadi Alkitab ajar begitu, saudara. Kalau kita ini disebut orang rajin, itu bukan cuma rajin bekerja, tetapi juga mempunyai sebuah tindakan menabung. Dalam Amsal pasal yang ke-21 ayat yang ke-5, firman Tuhan katakan, rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan, tetapi setiap orang yang tergesa-gesa hanya akan mengalami kekurangan. Kalau kita baca dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, rencana orang rajin membawa kelimpahan, tindakan tergesa-gesa mengakibatkan kekurangan. Ada satu yang menarik, saudara, dari literatur yang saya baca, bahwa orang rajin di dalam bahasa Ibrani itu diambil dari sebuah tindakan mengumpulkan sedikit demi sedikit sampai penuh. Jadi kata orang rajin dalam bahasa Ibrani itu menggambarkan orang yang sedang mengisi tong. Jadi dia mengisi tong, dia kumpulkan air di dalam tong itu sedikit demi sedikit, tidak langsung sekaligus penuh. Tapi dia kumpulkan sedikit demi sedikit sampai penuh. Ya, jadi nggak heran kalau ada peribahasa, sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit, saudara. Dan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan, tetapi orang yang tergesa-gesa hanya akan mengalami kekurangan. Jadi orang rajin itu dia mengumpulkan sedikit demi sedikit. Jadi kalau saudara pikir, Pak, gimana saya bisa nabung? Orang makan hari-hari aja nggak cukup. Nah, di sini kita diperlukan untuk mempunyai rasa cukup yang benar, sehingga kita bisa sedikit demi sedikit mempunyai tabungan, saudara. Dan Alkitab ajarin ini dengan bijaksana. Rencana orang rajin membawa kelimpahan. Jadi kalau kita tidak menabung, ya kita tidak akan bisa merasakan yang namanya kelimpahan itu, saudara. Bukan hanya bijaksana dan rajin, menabung itu tindakan orang baik yang menyediakan warisan untuk anak cucunya. Itu sebabnya menabung tadi bukan hanya soal uang, tetapi bisa barang juga. Karena seperti Yusuf, dia menimbun gandum, saudara ya, hasil panen. Dan menabung itu dalam Alkitab bukan hanya sebuah tindakan bijaksana dan rajin, seperti orang yang mengumpulkan air dalam tong sedikit demi sedikit itu. Tetapi menabung itu juga tindakan orang baik yang menyediakan warisan untuk anak cucunya. Amsal 13 ayat 22, orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Jadi penting sekali untuk kita sebagai orang percaya, orang Kristen, terutama yang sudah berkeluarga, apalagi sudah punya anak, untuk memiliki tabungan, meninggalkan warisan bagi anak cucu kita. Bagi yang masih muda, yang belum menikah, mungkin masih anak kecil juga, masih remaja, kalian juga harus belajar untuk menabung sedikit demi sedikit. Karena Alkitab mengajarkan dengan menabung kamu bijak dan kamu meninggalkan warisan yang baik nanti. Tentu bukan hanya warisan jasmani, tetapi warisan rohani, saudara ya. Tetapi yang kita bicarakan di sini adalah kita perlu memiliki warisan untuk anak cucu kita. Dan kita tidak mungkin bisa melakukan itu kalau kita tidak menabung. Entah dalam bentuk uang, barang, investasi, tanah, rumah, atau apapun yang bisa kita tinggalkan untuk anak cucu kita. Jadi penting sekali kita sebagai orang Kristen selama hidup di bumi ini untuk memahami hal ini. Ya, jadi kita harus fair bahwa di Alkitab itu tidak hanya ajarin memberi-memberi saja. Alkitab juga ajarin untuk kita menertibkan hidup kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, untuk kita mempunyai tabungan.
1 Timotius 5 ayat 8, firman Tuhan katakan, tetapi jika ada seorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Itu sebabnya saudara mesti memelihara sanak saudara, keluarga saudara. Dan kita bisa menolong mereka kalau kita punya tabungan. Kalau kita punya penyimpanan. Kalau kita punya simpanan dana untuk bisa memelihara sanak saudara kita, keluarga kita. Dan kalau kita tidak memelihara keluarga kita, apalagi seisi rumah kita, Alkitab catat loh, kita itu sama seperti orang murtad, bahkan lebih buruk dari murtad dan orang yang tidak beriman. Jadi saya mau sampaikan bahwa kita harus memberi, tetapi Alkitab juga ajarin kalian harus menabung. Dan efek dari tidak menabung, efek dari tidak mempunyai simpanan untuk memelihara saudara-saudara kita, orang-orang seisi rumah kita. Alkitab katakan kamu lebih buruk dari orang yang murtad dan orang yang tidak beriman. Jadi memiliki tabungan sebagai orang Kristen erat kaitannya juga dengan tanggung jawab iman kita di hadapan Tuhan, saudara. Dan ini harus disampaikan kepada jemaat, harus disampaikan kepada orang-orang Kristen. Karena di gereja kan biasa diajarin memberi saja kepada gereja gitu, beri persepuluhan, beri untuk Tuhan persembahan. Ya itu harus, itu adalah sebuah bentuk tanggung jawab juga kita mengelola keuangan yang Tuhan percayakan. Tetapi permasalahannya adalah apakah di gereja juga diajarkan soal menabung? Karena ada orang-orang yang mudah memberi untuk gereja, tetapi tidak mudah memberi untuk keluarganya. Nah, orang-orang ini terkutuk nih. Ya, saya mau katakan begitu. Tidak peduli saudara kasih berapa banyak ke gereja, tapi kalau saudara tidak memelihara saudara-saudara seisi rumahmu, apalagi keluarga intimu, kamu lebih buruk dari orang murtad dan orang tidak beriman. Jadi penting sekali Alkitab ajarin ini. Ini sebagai bentuk tanggung jawab kita sebagai orang Kristen yang dipercayakan uang, harta kekayaan oleh Tuhan. Jadi sebagai hamba Tuhan, saya tidak hanya mau ajar saudara untuk memberi saja bagi pekerjaan Tuhan. Saya mau ajar saudara untuk memelihara sanak saudara-saudara, memelihara keluarga saudara, memperhatikan orang tua saudara, memberi untuk mereka, membantu mereka. Apalagi kalau saudara-saudara sedang dalam kesusahan. Kita harus membantu mereka, saudara. Dan seringkali kita membantu mereka itu dari simpanan kita. Ya. Walaupun ada orang mengatakan kalau kita membantu itu bukan dari dana simpanan, tetapi dari dana yang memang kita khususkan untuk dibantu. Nah, itu soal manajemen saja. Tetapi secara prinsip, secara umum, kita membantu orang itu pasti dari simpanan yang kita miliki. Entah itu simpanan apa, simpanan darurat, atau simpanan memang khusus untuk membantu orang, keluarga, dan lain-lain, saudara. Jadi saya mau ajar ini kepada jemaat Tuhan, ya. Gembala saudara ini tidak ajar saudara hanya untuk memberi bagi pekerjaan Tuhan. Kalau saudara memberi bagi pekerjaan Tuhan di gereja dalam hal ini, tetapi tidak memberi kepada keluarga saudara, orang tua saudara, sanak saudara yang membutuhkan, Alkitab ajarin saudara terkutuk, saudara murtad, saudara lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Dan sebagai hamba Tuhan, saya harus tegaskan hal ini. Ya. Jadi, ini harus berimbang, supaya gereja kita ini, supaya penggembalaan saya ini tidak hanya mengajarkan memberi bagi ke gereja, tapi saudara harus membantu keluarga saudara. Alkitab ajarin dengan tegas, ya. Jika ada seorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Selanjutnya, menabung sebagai sebuah perencanaan itu sangat penting, saudara.
Lukas 14 ayat 28, firman Tuhan katakan, sebab siapakah di antara kamu yang kalau mendirikan sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya. Kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Jadi memang untuk menabung kita perlu merencanakan, saudara. Untuk membangun sebuah menara, kita perlu membuat anggarannya. Demikianlah dengan semua hal yang ada di dalam proses keuangan kita, kita perlu merencanakan. Dan perencanaan itu sangat penting. Sama seperti Yusuf, dia merencanakan menabung 1/5 untuk masa-masa sulit. Jadi penting sekali sebuah perencanaan. Dan saya berharap setelah mendengarkan firman Tuhan ini, bagi saudara yang belum menabung, mulai memikirkan untuk menabung dan membuat perencanaan, ya. Alkitab mengajarkan kita hanya boleh menabung kalau juga memberi. Nah ini, supaya berimbang nih. Alkitab mengajarkan kita hanya boleh menabung kalau juga memberi. Tidak menimbun untuk diri sendiri. Jadi saudara nggak boleh terpatok pada ekstrim kiri atau ekstrim kanan. Dalam hal ini saudara harus di tengah dalam pengertian yang baik. Saudara nggak boleh menabung saja tetapi pelit sama orang. Saudara tidak boleh menabung saja untuk menimbun harta bagi diri sendiri. Tapi dari satu sisi saudara tidak boleh memberi saja bagi pekerjaan Tuhan, tapi saudara tidak menabung. Sebagai gembala saya nggak suka saudara seperti itu. Saya nggak suka jemaat saya yang saya layani itu kasih uang sama gereja, tetapi untuk keluarga, untuk diri sendiri dia tidak simpan. Saya juga nggak suka seperti itu. Sebab firman Tuhan tidak ajarin gitu, saudara. Ya, saya bukan tipe hamba Tuhan yang mata duitan, yang suka jemaat kasih uang ke gereja, tetapi kemudian tidak punya tabungan. Tidak boleh. Sebagai hamba Tuhan, saya mau ajarkan kepada saudara, saudara harus punya tabungan, tetapi saudara juga harus memberi. Entah bagi pekerjaan Tuhan, entah bagi orang-orang yang kesusahan. Sebab Alkitab mengajarkan kita hanya boleh menabung kalau juga memberi. Kita hanya boleh menabung tidak untuk menimbun diri sendiri, tetapi harus ada perimbangan. Mengumpulkan harta di sorga dalam pengertian memberi itu, saudara. Itu sebabnya dalam Lukas 12 ayat 16-21, perumpamaan tentang orang kaya yang bodoh. Saudara perhatikan. Kemudian ia mengatakan, Lukas 12 ayat 16, kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya. Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan kuperbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar. Dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Nah, ini kesalahan pertama dari orang kaya yang disebut bodoh ini. Dia menyimpan segala gandum dan barang-barangku. Itu kesalahan pertamanya. Semuanya dia simpan untuk diri sendiri. Dia tidak pikir untuk memberi kepada orang lain. Itu sebabnya dia disebut bodoh. Jadi dari satu sisi dia punya hak dong. Dia orang kaya, hasilnya semakin besar, wajarlah dia simpan semuanya. Dari satu sisi wajar dia menyimpan, tetapi kesalahannya semuanya dia simpan. Makanya disebut bodoh. Dia tidak punya andil untuk memberi kepada orang lain. Semuanya dia simpan. Nah, ini kesalahannya yang pertama, yang bodoh. Kemudian ayat 19, sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Nah, ini kebodohan kedua dari orang kaya ini. Dia menyimpan semuanya untuk dirinya sendiri, menimbun untuk dirinya sendiri, dan dia menggantungkan harapannya pada tabungannya itu, pada harta yang dia simpan itu. Itu kesalahan keduanya. Jadi Alkitab mengajarkan kita menabung, tapi dengan catatan, yang pertama harus memberi, yang kedua jangan menggantungkan harapanmu pada tabungan itu. Nah, ini catatan penting, saudara. Itu sebabnya dalam ayat 20 Tuhan Yesus katakan, tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh.
Loh, bukankah menabung itu bijaksana? Iya, menabung itu bijaksana. Tetapi menabung itu menjadi sebuah tindakan bodoh kalau engkau tidak mengimbanginya dengan memberi. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau engkau menggantungkan harapanmu pada tabunganmu. Engkau disebut bodoh, tidak lagi bijaksana. Pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri. Nah, ini ditegaskan lagi. Mengumpulkan harta baginya dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Jadi, saudara-saudara, bagaimana bisa kaya di hadapan Allah? Ya, kita harus memberi. Jadi, menabung itu tidak salah. Menabung itu tindakan bijak. Tapi menabung menjadi sebuah kebodohan, paling tidak karena dua alasan. Yang pertama, kalau segalanya kamu tabung, tapi tidak ada engkau berikan kepada orang lain. Yang kedua, kalau engkau menggantungkan harapanmu pada tabunganmu. Dan kalau mau ditambahkan yang ketiga, kalau engkau menabung hanya untuk menjadi kaya. Sebab Alkitab katakan jangan engkau mau menjadi kaya. Dalam pengertian menimbun untuk diri sendiri saja. Jadi ini sangat penting, saudara, hal-hal praktis seperti ini yang berkaitan dengan uang. Karena uang itu kan, kita jujur aja, uang tuh sangat berkaitan dengan hidup kita. Gak heran Tuhan Yesus tuh ngomong, engkau tidak bisa berbakti kepada Allah tetapi juga kepada mamon. Jadi mamon itu, uang, harta kekayaan itu memang dibandingkan dengan Allah. Karena memang uang itu sangat erat kaitannya dengan hidup kita, saudara. Itu sebabnya perlu pelajaran praktis seperti ini. Saudara akan menjadi orang yang bijaksana di hadapan Tuhan kalau saudara menabung. Tetapi saudara akan menjadi orang bodoh di hadapan Tuhan kalau saudara menabung hanya untuk diri sendiri, tidak menyediakan untuk memberi kepada orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara menjadi bodoh di hadapan Tuhan kalau saudara menabung dan menggantungkan harapanmu pada tabungan itu. Jadi sesuatu yang bijaksana bisa saja dari satu sisi menjadi sebuah kebodohan. Sama seperti pisau, satu sisi bisa berguna, satu sisi bisa melukai. Tergantung bagaimana saudara menggunakannya. Nah, saudara-saudara, dalam Pengkhotbah 11 ayat 1-2 ada satu pelajaran yang menarik. Dan dari banyak terjemahan saya akan buka untuk saudara mengerti bahwa menabung itu tindakan bijaksana tetapi harus diimbangi dengan memberi kepada orang lain. Pengkhotbah 11 ayat 1-2, perhatikan. Lemparkanlah rotimu ke air, maka engkau mendapatkannya kembali lama setelah itu. Berikanlah bahagian kepada 7, bahkan kepada 8 orang, karena engkau tidak tahu malapetaka apa yang akan terjadi di atas bumi. Nah, mungkin kalau saudara baca ini sekilas, saudara tidak ngerti apa maksudnya. Nah, terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari menolong kita. Perhatikan ini. Tanamlah uangmu dalam usaha di luar negeri. Wah, langsung kita gampang ngerti ya. Tanamlah uangmu dalam usaha di luar negeri. Nah, itu tadi yang dibahasakan. Kalau dalam bahasa Indonesia sehari biasa, lemparkan rotimu ke air. Kan bingung kita, kenapa lempar roti ke air? Nah, rupanya itu semacam peribahasa yang kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Tanamlah uangmu dalam usaha di luar negeri. Pasti kau dapat untung di kemudian hari. Tanamlah modalmu di berbagai niaga. Carilah usaha sebanyak-banyaknya, sebab orang perlu waspada sebelum musibah menimpa. Sampai sini saudara bisa melihat pengertian menabung, berinvestasi, ya, yang berkaitan dengan menabung itu sangat penting. Menanam uang, menyimpan uang dalam sebuah usaha yang bisa berkembang, itu sangat penting. Tanamlah uangmu dalam usaha di luar negeri. Ya, tentu dengan segala implikasinya ya. Bukan berarti kita harus
nabung di luar negeri sana. Gitu ya. Ini dengan segala implikasinya, kaitannya. Menanam uang dalam usaha di luar negeri. Artinya ada keuntungan yang akan kamu dapat, itu poinnya. Tanamlah modalmu di berbagai niaga. Tuh. Kita harus dagang di sini. Nanam modal di situ. Nah, cari usaha sebanyak-banyaknya. Nah, harus usaha kan? Sebab orang perlu waspada sebelum musibah menimpa. Nah, ini prinsipnya sama seperti Yusuf. Menabung untuk masa kesulitan yang akan menimpa. Jadi sangat penting kita untuk mengerti hal ini. Mari kita lihat terjemahan yang lain. Nah, terjemahan versi mudah dibaca. Lakukanlah yang baik kemanapun engkau pergi. Setelah itu, yang baik engkau lakukan akan kembali kepadamu. Jadi ini bicara investasi kebaikan. Menabung kebaikan. Simpanlah yang kau miliki pada tempat yang berbeda. Engkau tidak tahu sesuatu yang buruk mungkin terjadi di bumi. Saya pernah diajarin oleh seseorang, walaupun sebenarnya saya sudah tahu sendiri. Misalnya, kalau saudara punya ijazah, surat-surat penting, ya, kalau saudara punya rumah saudara, punya ini, saudara bisa copy ijazah itu, titip di rumah saudara, titip di rumah orang tua, atau titip nanti ada satu juga di rumah saudara. Sehingga kalau terjadi sesuatu di rumah saudara, masih ada cadangan surat ijazah saudara di tempat yang lain. Atau kalau di zaman sekarang, saudara bisa kirim via email semua data-data penting itu, ya, ke email saudara sendiri juga yang lain, sehingga saudara punya data di cloud, di email, ya, di penyimpanan udara ini, saudara. Jadi artinya kita harus punya backup data, begitu juga. Semua data di laptop harus ada backup di flash disk, apalagi kalau hal-hal penting, atau di hard disk, atau mungkin di email atau di cloud, saudara. Itu kalau anak-anak zaman sekarang. Nah, jadi harus mempunyai simpanan, harus punya cadangan. Nah, Alkitab ajarin mengenai uang, simpanlah yang kau miliki pada tempat yang berbeda. Engkau tidak tahu sesuatu yang buruk mungkin terjadi di bumi. Jadi, kalau kita baca terjemahan yang lain tadi, itu kita harus tanam modal di berbagai niaga. Nah, artinya memang harus punya tabungan dalam bentuk yang kreatif, gitu ya. Bisa dalam bentuk kita tanam saham, bisa dalam bentuk modal, memodali seseorang mungkin bisa dalam bentuk tabungan sendiri pribadi, bisa dalam bentuk tabungan kalau saudara punya lebih sedikit, tabungan dolar dan lain-lain, ya mungkin itu semua berguna. Ya. Jadi intinya, poin saya, apapun yang saudara lakukan, saudara harus kreatif di dalam hal menabung ini. Dan Alkitab ajarin seperti itu. Alkitab sudah kasih awasan, tanamlah modalmu di berbagai niaga. Supaya kalau satu kesulitan datang kepada usahamu yang satu itu, engkau punya cadangan yang lain. Nah, ini tindakan bijaksana, saudara. Alkitab sudah ajarin. Simpanlah pada tempat yang berbeda. Coba sekarang kita lihat perspektif firman Allah yang hidup. Berilah dengan limpah, kelak pemberian-pemberianmu akan kembali kepadamu. Jadi perspektif firman Allah yang hidup adalah engkau bisa menabung lewat pemberian kepada orang lain. Engkau sedang menabung kebaikan. Nanti engkau akan menuai kebaikan. Ini perspektif firman Allah yang hidup. Menarik sekali. Makanya saya bilang menabung dengan segala kreativitasnya. Karena kalau saudara tolong orang di masa kesusahan, tidak mungkin orang itu, kalau dia orang-orang punya hati nurani baik, tidak mungkin dia tidak akan tolong saudara di masa kesusahan. Berilah dengan limpah, kelak pemberian-pemberianmu akan kembali kepadamu. Jadi, ini prinsip firman Tuhan. Bagikan pemberianmu di antara banyak orang, 7 atau 8 orang. Karena pada hari-hari yang mendatang engkau sendiri mungkin memerlukan banyak pertolongan. Jadi firman Allah yang hidup memberikan perspektif kita harus tolong nih banyak orang. Karena mungkin saja saat kita masa kesusahan kita membutuhkan pertolongan dari orang lain. Nah, memang seringkali
misalnya dalam satu kasus kita pinjamin orang uang, ternyata pas kita masa kesusahan kita mau nagih, orangnya nggak mau bayar. Itu jadi dilema juga, saudara ya. Jadi memang kita mesti bijaksana di sini dan kreatif. Bagikan pemberianmu di antara banyak orang, 7 atau 8 orang. Karena pada hari-hari yang mendatang kau sendiri mungkin memerlukan banyak pertolongan. Jadi perspektif firman Allah yang hidup melihat kamu menabung dengan berinvestasi kebaikan kepada banyak orang. Dalam hal ini, di dalam menabung itu ada unsur kita memberi juga. Seperti itu, saudara ya. Itu poin saya. Nah, mari kita lihat perspektif The Message ya. Saya langsung baca bahasa Indonesianya saja. The Message, saudara bisa lihat bahasa Inggrisnya di situ. Bermurah hatilah, be generous. Berinvestasilah dalam tindakan amal. Invest in act of charity. Jadi kita mesti berinvestasi dalam tindakan amal. Amal menghasilkan pengembalian yang tinggi. Jangan menimbun barang Anda, sebarkan mereka di sekitar. Jadilah berkat bagi orang lain. Ini bisa jadi malam terakhirmu. This is called be your last night. Ini bisa jadi malam terakhirmu, saudara. Jadi kita mesti menabung nih. Investasi, sebarkan harta kita di sekitar. Bisa dalam bentuk berbagai niaga, tanaman saham. Bisa dalam bentuk jadi berkat bagi orang lain. Satu kali bisa saja kita mengalami kesulitan. Bahkan terjemahan The Message ini bisa jadi ini jadi malam terakhirmu. Kalau kau jahat sama orang, kau tidak pernah berbagi, kau mati siapa yang ngurus? Gitu kan, bahasa sederhananya gitu ya. Gitu. Kalau kau jahat sama orang, kau tidak pernah berbagi, pelit, kau mati siapa yang ngurus? Gitu. Jadi Alkitab sudah ajarin, tabur kebaikan, berinvestasi di dalam kebaikan, tabunglah kebaikan di mana saja. Karena saudara satu kali mengalami masa sulit, orang akan tolong saudara. Dan Alkitab kasih tahu, amal menghasilkan pengembalian yang tinggi. Ya. Dan tentu motivasi kita bukan supaya dibantu balik sama orang. Tetapi motivasi kita adalah kita melakukan firman Tuhan, bahwa kita menabung kebaikan. Nah, kalau saudara bertanya, ya saya ada di slide terakhir, berapa persen menabung itu, Pak? Kalau dari contoh Yusuf, kita tahu menabung itu 1/5, 20%. Jadi kalau nanti saya khotbah soal perpuluhan, saudara jangan pikir, wah ini gereja ini mau perpuluhan saja. Ingat loh, Alkitab ajarin, ya walaupun tidak dalam bentuk ajaran penegasan, tetapi dalam sebuah narasi, cerita, tapi kita bisa ambil maknanya di situ. Bahwa kita bisa menabung itu 20%. Karena kalau kita belajar dari Yusuf, saudara, memungut 1/5 dari hasil tanah Mesir untuk masa kesusahan. Jadi misalnya saudara punya 100.000, 20%-nya itu berapa? 100.000. Berapa 20%-nya? 50%-nya 50.000, 25%-nya 25. 20%-nya ya sekitar 20 ribuan ya. Itu harus saudara tabung. Punya 100.000, 20.000 harus ditabung. Gitu. Untuk masa-masa kesulitan. Nah, seperti itu. Saudara gaji berapa? Tabung 20%. Alkitab ajarin begitu. Ya, ajarin dalam pengertian narasi cerita ya, bukan dalam sebuah didaktik gitu. Nah, tetapi ini bisa jadi contoh pelajaran untuk kita. Ya, walaupun Alkitab tidak ajarin secara tegas menabung 20%, tetapi dari cerita Yusuf kita belajar dia memungut 1/5 dari hasil tanah Mesir untuk masa kesulitan. Dan ini bisa menjadi sebuah hikmat, panduan yang baik untuk kita mulai belajar menabung. Ya, belajar menabung. Jadi saya berharap mari kita semua belajar ya dari hal-hal kecil seperti ini. Saya mau kita semua menjadi hamba Tuhan, menjadi umat Tuhan, menjadi orang-orang Kristen yang mempunyai persiapan untuk masa kesulitan. Saya mau saudara menjadi jemaat yang suka memberi bagi pekerjaan Tuhan, tetapi pada titik yang sama, bahkan mungkin lebih, saya mau saudara menjadi orang-orang yang mempunyai tabungan.
ya. Kita semua masih belajar. Kami juga masih belajar untuk menabung dengan benar, karena memang memanajemen uang itu sangat sulit, saudara, untuk kebutuhan. Karena ada hal-hal yang mendadak, ada hal-hal yang kita tidak duga. Tetapi dari sini paling tidak kita belajar untuk mulai tertib hidup sebagai orang Kristen, mengelola uang yang Tuhan percayakan, bukan hanya dengan memberi, tetapi juga dengan menabung. Saya mau keluarga-keluarga dan orang-orang jemaat di Rema ini belajar untuk menabung. Nah, seperti saya katakan tadi dari awal, Pak, gimana mau nabung? Untuk makan aja sulit. Belajarlah. Karena orang rajin itu seperti memungut air atau mengumpulkan air di dalam tong itu sedikit demi sedikit. Harus mulai, ya. Kalau tidak mulai, tidak akan penuh-penuh itu tongnya. Dan itu orang rajin. Saudara mau jadi orang rajin, amin? Mau jadi orang bijak, amin? Marilah kita menabung, ya, untuk masa-masa sulit ini, saudara. Nah, terakhir, menabung bukanlah supaya kita kaya. Alkitab tidak ajarin kita menabung supaya kaya. Tetapi kita diajarin menabung sebagai bentuk tanggung jawab kita dalam mengelola apa yang Tuhan percayakan selama hidup di bumi ini. Teologi kita bukan kemakmuran, teologi kita juga bukan penderitaan, kemiskinan. Teologi kita adalah penata layanan. Teologi kita adalah penata layanan. Kita bertanggung jawab untuk menata pelayanan, dalam hal ini pelayanan keuangan yang Tuhan percayakan kepada keluarga kita masing-masing, kepada pribadi kita masing-masing, kepada gereja kita, kepada organisasi kita, dan kepada pekerjaan Tuhan, kerajaan Allah, selama kita hidup di muka bumi ini. Tuhan berkati kita sekalian, semoga firman Tuhan ini menolong kita untuk menjadi orang yang mulai menabung dengan benar, memberi dengan benar, mengelola keuangan dengan benar. Tuhan berkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, kami berterima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami belajar pelajaran penting pagi hari ini. Bukan hanya kami menjadi jemaat yang suka memberi, tetapi juga menjadi jemaat yang belajar untuk mempunyai tabungan, untuk kami mempunyai persediaan di masa-masa sulit, untuk kami mempunyai tanggung jawab mengelola keuangan yang Tuhan percayakan kepada kami. Beberapa dari kami mungkin sangat sulit untuk menabung karena jumlah uang yang sangat sedikit, bahkan untuk kebutuhan hari-hari saja sulit. Tetapi firman-Mu ini mengajar kami bersama-sama untuk mulai menabung. Berapa persen yang Tuhan berikan kepada kami, untuk kami bisa simpan, untuk kami bisa kelola, untuk kami bisa gunakan pada masa-masa yang sulit. Dan biarlah kami tidak menggantungkan harapan kami pada uang, pada tabungan yang kami simpan, tapi kami tetap menggantungkan harapan kami kepada Tuhan. Ajarlah kami untuk mempunyai kepekaan, membedakan di hati kami ketergantungan pada tabungan dan tanggung jawab kami untuk menabung. Dan biarlah kami bisa menjadi jemaat Tuhan yang bijaksana, yang rajin, yang baik, untuk kami bisa mengelola keuangan ini dengan benar. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk firman-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Tuhan berkati kita sekalian. Saya kembalikan kepada MC.